Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah singkat kopi. Kopi pertama kali ditemukan di Ethiopia, Afrika Timur, pada abad ke-9. Orang yang pertama kali menemukan kopi adalah Haldi, seorang penggembala kambing di Ethiopia. Dalam perkembangan selanjutnya, suku Gala di Afrika Timur memanfaatkan kopi sebagai makanan. Bahkan, sampai saat ini pun beberapa daerah di Afrika masih memakan kopi. Inovasi lain yang dilakukan yaitu dengan membuat minuman dari biji kopi yang sudah dipanggang. Proses pemanggangan terbukti membuat cita rasa kopi menjadi lebih enak. Sekitar abad ke-15, bangsa Arab menggunakan kopi sebagai pengganti minuman anggur. Hal ini dilakukan dengan cara menuang air mendidih ke biji kopi yang sudah kering. Inovasi lain yang dilakukan yaitu dengan membuat minuman dari biji kopi yang sudah dipanggang. Proses pemanggangan terbukti membuat cita rasa kopi menjadi lebih enak. Pada abad ke-17, kenikmatan kopi sudah sampai di daerah Skandinavia, Eropa Utara. Saat itu, ada cerita menarik, di mana Raja Gustav II dari Swedia menjatuhkan hukuman yang unik dan tidak lazim untuk dua saudara kembar. Mereka dituduh bersalah dalam suatu tindak pidana. Untuk menemukan siapa di antara mereka yang bersalah, Raja Gustav II memberikan sebuah aturan. Salah satu dari mereka hanya diizinkan minum kopi selama hidupnya, sedangkan yang satunya hanya boleh minum teh. Siapa yang meninggal lebih dahulu, maka yang akan dinyatakan bersalah. Pada akhirnya, yang meninggal adalah seorang yang meminum teh, yang meninggal pada usia 83 tahun. Sejak saat itu, masyarakat Swedia dan orang-orang Skandinavia menjadi fanatik terhadap kopi. Para pemimpin di Arab Saudi pada 1511 sempat melarang masyarakatnya meminum kopi. Hal ini disebabkan karena kopi yang memberi efek fisiologis. Namun, pada 1524 pelarangan ini dihapuskan oleh Sultan Selim pertama dari Kesultanan Turki Utsmani akibat dari popularitas kopi. Pelarangan kopi juga pernah terjadi di Mesir pada 1532, yang menyebabkan banyak kedai kopi tutup. Selain itu, pada 1956, Wazir Turki Utsmani pernah membuat sebuah larangan untuk membuka kedai kopi. Orang-orang bahkan akan dihukum cambuk jika ketahuan meminum kopi. Namun, seiring berjalannya waktu, larangan meminum kopi di daerah Timur Tengah perlahan menghilang. Pada awal mengenal kopi, masyarakat Italia tidak mengembangkannya dengan inovasi-inovasi seperti yang dilakukan bangsa Arab. Namun, setelah kopi menjadi populer, Italia membuka kedai kopi pertamanya pada 1645 di Bottega del Caffè. Kedai kopi ini menjadi tempat pertemuan antara ilmuwan dan tokoh di Italia saat itu. Tempat ini juga yang menjadi pelopor berkembangnya kedai kopi di dunia. Meski begitu, sebenarnya pendeta Katolik di Italia pernah melarang umatnya untuk meminum kopi. Hal ini karena mereka menganggap bahwa kopi merupakan produk orang Muslim sebagai upaya menggeser popularitas anggur yang sudah terkenal sebagai produk orang Katolik. Di Inggris, coffee house pertama kali dibuka oleh Universitas Oxford pada 1650 di daerah Lombard Street, Yorkshire. Namun, pada akhirnya, langkah ini ditentang oleh Inggris dan The Women's Petition Against Coffee pun diterbitkan di London pada 1674. Hal ini dipicu oleh kafein yang ada dalam kopi, yang bisa membuat orang ketagihan. Sehingga pada 1675, Raja Charles II membuat perintah untuk menutup semua kedai kopi. Meski larangan minuman kopi sudah pudar di berbagai tempat, pada 1777 muncul peraturan yang melarang konsumsi kopi di Rusia. Aturan ini dikeluarkan oleh Raja Frederick Agung, karena kopi dianggap sebagai minuman yang bergengsi, sehingga hanya boleh diminum oleh kalangan bangsawan. Perlahan tapi pasti, larangan minum kopi di berbagai negara pun hilang. Bahkan kopi semakin populer dengan cita rasanya yang nikmat. Hal ini membuat banyaknya inovasi-inovasi yang muncul agar sensasi minum kopi bisa lebih nikmat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.